Shalom haleluya. Bertemu kita lagi di segmen Life with Jesus dan kali ini yaitu bertemakan gagah atau gagal. Dan bersama dengan saya dalam beberapa menit ke depan Amran, dan hari ini kita akan mendengar satu renungan daripada hamba Tuhan yang diundang pada kali ini, dan beliau ini adalah seorang yang luar biasa. Saya cukup mengenal beliau di dalam pelayanan selama beberapa tahun bersama dalam pelayanan Satu Bumbung di bawah Paroki Holy Cross, dan beliau ini sekarang sudah bergelar deacon. Jadi segmen Life with Jesus ingin mengundang dan memperkenalkan Reverend Nixman Raymond Alip. Jadi selamat datang Reverend Nixman ke segmen Life with Jesus yang bertemakan gagah atau gagal. Jadi tanpa membuang masa, kita mempersilakan Reverend Nixman untuk membuat renungan dengan tema gagah atau gagal untuk dikongsikan kepada muda-mudi seluruh Paroki Holy Cross. Terima kasih untuk undangan ini. Pada malam hari ini saya akan membawa satu renungan untuk kita semua. Saya mengambil satu tema yang bertajuk gagah atau gagal. Kita sedang menghadapi masa yang sukar. Ketakutan, kekhawatiran, trauma, dan cemas sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Kita tidak tahu bila ini akan berakhir. Ramai yang sudah berputus asa dan hilang pengharapan sehingga ada yang bertindak membunuh diri. Situasi ini memaksa kita untuk membuat pilihan. Sama ada terus gagah berdiri atau kita berputus asa di dalam kegagalan. Yusuf pernah melalui masa yang sukar dalam hidupnya. Dia diperlakukan dengan buruk oleh abang-abangnya. Dia dijual sebagai hamba kepada bangsa lain. Dipenjara karena penipuan istri Potifar. Tetapi Yusuf tidak menyalahkan orang yang menyebabkan dia menderita. Dia juga tidak menyalahkan keadaan atau situasi yang berpihak kepadanya. Yusuf tetap gagah menghadapi semua situasi yang sukar sehingga dia menjadi pemimpin kedua tertinggi di Mesir. Seandainya Yusuf menyerah kalah dan berputus asa pada awalnya, dia tidak akan menjadi pemimpin kedua tertinggi di Mesir. Ramai anak muda yang awal-awal sudah menyerah kalah sebelum mencoba berusaha sehingga mereka dapat melihat keberhasilan dalam hidup mereka. Gagal satu kali bukan berarti gagal selama-lamanya. John Maxwell dalam bukunya yang bertajuk Failing Forward atau dalam bahasa Indonesia gagal untuk maju, menegaskan perbedaan kebanyakan orang dan orang yang berprestasi adalah persepsi dan respons mereka atas kegagalan. Ada orang yang melihat kegagalan itu sebagai satu batu sandungan, tetapi ada yang melihatnya sebagai satu batu loncatan. Orang yang berhasil lebih banyak menemui kegagalan daripada orang gagal karena mereka banyak mencoba. Dengan kata lain, semakin mereka banyak mencoba, semakin banyak peluang untuk gagal, dan juga semakin banyak peluang untuk berhasil. Yang penting adalah ketika kita menemui kegagalan, jangan hanya berpeluk tubuh atau menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, apalagi menyerah kalah. Belajar dari kegagalan masa lalu. Carilah orang yang tepat untuk dijadikan sebagai mentor Anda. Susunlah strategi dan bangkit lagi. Adakah Anda berhadapan dengan kegagalan hidup? Mungkin gagal dalam pelajaran, gagal dalam perhubungan keluarga, gagal dalam ekonomi, kegagalan dalam pelayanan atau kegagalan dalam kerohanian. Mari belajar seperti Yusuf. Dia tidak mengenal kegagalan dan putus asa. Terus gagah berani melangkah dengan menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan Yesus.
Yesus berkuasa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Tuhan memberkati. Wah, sangat menarik renungan yang Reverend Nixmas sampaikan, dan saya percaya muda-mudi yang mendengar sudah pasti diberkati. Dan sesuai dengan renungan tadi, saya terus kepada soalan ya Reverend. Ya. Soalan daripada muda-mudi di luar sana yang mengatakan, bagaimanakah Reverend menjaga kehidupan kerohanian tetap gagah dan tidak gagal semasa pandemik ini, supaya mudah-mudi di luar sana mereka akan boleh mengikuti teladan yang Reverend lakukan untuk menjaga kerohanian tetap gagah di musim yang sukar ini. Silakan Reverend. Oke, terima kasih. Yang pertama, saya menjaga hati dan pikiran. Oke. Hati dan pikiran saya melalui renungan firman Tuhan setiap hari. Dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah dirimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saya menggunakan aplikasi daripada Alkitab di telepon, Luar biasa. yang menyediakan pembacaan Alkitab dan renungan firman Tuhan yang teratur. Saya membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan saya. Dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berdoa dan saya percaya sepenuhnya kepada Allah. Amin. Ketika saya menghadapi masalah dalam hidup saya datang kepada Tuhan. Saya tidak fokus kepada masalah itu, tapi saya datang kepada Tuhan melalui doa dan menyerahkan semua pergumulan saya kepada Tuhan. Saya meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, karena saya percaya Tuhan dapat mengawal setiap situasi yang saya hadapi. Amin. Saya juga tidak ragu-ragu dan tidak khawatir. Yang ketiga, bagaimana saya berhadapan dengan masalah pandemik ini adalah saya belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Ada banyak hal yang boleh kita bersyukur. Bersyukur untuk kesehatan, ya, bersyukur untuk pelajaran, untuk keuangan, dan banyak lagi. Jadi mengucap syukur ini bukan hanya dengan perkataan saja, Ya betul. ya, tetapi oleh perbuatan. Kita bersyukur dengan perbuatan. Contohnya, kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan melalui uang persembahan, dan kita menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Dan yang keempat ialah hidup dalam kemurahan. Jadi hidup dalam kemurahan berarti kita menjadi berkat kepada orang lain. Tuhan sudah memberkati kita. Kita juga harus menggunakan berkat itu untuk memberkati orang Ya, lain. sudah pasti. Jadi itulah jawaban saya. Ya, terima kasih Reverend buat dorongan. Kiranya perkongsian Reverend tadi bagaimana menjaga kerohanian akan menjadi dorongan kepada muda-mudi di luar sana supaya mereka tetap gagah dan tidak akan gagal dalam menghadapi situasi yang sukar ya di musim pandemik ini. Nah, kembali kepada tema pada kali ini, yaitu gagah atau gagal. Saya terus teringat Reverend akan penginjilan. Kalau sebelum ini ada muda-mudi juga yang terlibat di dalam penginjilan, tetapi akhirnya terhalang disebabkan pandemik ini ya, yaitu Ya. COVID-19. Jadi pada pendapat Reverend sendiri, apakah resolusi atau apakah jalan penyelesaian supaya kita tidak akan gagal tetapi tetap gagah di dalam penginjilan? Silakan Reverend. Ya, bila memikirkan keadaan semasa hari ini, masalah yang kita hadapi selalu hanya berfokus kepada diri sendiri. Masalah yang saya hadapi, ketakutan yang saya hadapi, sehingga kita lupa untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Apalagi pada masa sekarang,
mengikuti SOP, tidak boleh berjumpa dengan orang lain. Iya, betul. Tetapi penginjilan tidak dibatasi dengan keadaan. Ya, kita boleh menggunakan telepon, ya, melalui telepon, Iya. melalui aplikasi WhatsApp, Zoom, dan SMS, dan banyak lagi cara lain untuk melakukan penginjilan secara online kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Iya, iya. Kita boleh menggunakan contohnya Facebook atau Instagram untuk mengungsikan kasih Tuhan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Dan yang kedua ialah kita memperlengkapi diri dengan kemahiran penginjilan, yaitu XCE. Pada segmen yang lalu, Iya. Reverend Juni dia memperkenalkan dan memberitahu kepada kita bahwa program XCE sedang berjalan di paroki kita. Jadi ini adalah peluang bagi pemuda-pemudi untuk mengikuti XCE ini. Kadang-kadang mereka kata, saya tidak pandai memberitakan Injil, tetapi berita baik kali ini ialah di dalam paroki kita sedang memperlengkapi setiap orang melalui penginjilan XCE. Jadi jangan lepaskan peluang ini, daftarkan diri dan menjadi pelajar XCE di semester yang akan datang ini. Terima kasih Reverend, itulah saranan daripada Reverend Nixman bagaimana untuk penginjilan itu tetap berjalan walaupun ibadah di gereja ditutup, pelayanan bersemuka tidak dapat dilaksanakan, tetapi penginjilan itu tidak akan pernah terhalang. Dan kita boleh menggunakan apapun kaidah dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang, seperti saranan Reverend melalui WhatsApp, melalui Google Meet dan sebagainya. Itu adalah cara-cara penginjilan yang kita boleh gunakan, ataupun kaidah-kaidah penginjilan yang kita boleh gunakan. Ya, jadi seterusnya Reverend, apakah dorongan Reverend kepada ibu bapak atau penjaga kepada muda-mudi supaya muda-mudi di seluruh paroki Holy Cross, bahkan di luar paroki Holy Cross yang mendengar segmen Life with Jesus ini, yaitu gagah atau gagal, tetap gagah di dalam Yesus Kristus tanpa mengalami kegagalan ataupun kemunduran di dalam kehidupan kerohanian mereka. Silakan Reverend. Ya, kepada ibu bapak dan penjaga pemuda-pemudi yang mendengar live pada hari ini, pada malam ini, saya mendorong supaya ibu bapak, penjaga menjadi teladan yang baik kepada anak-anak dalam kerohanian, menunjukkan kasih kepada mereka, menunjukkan teladan yang baik dalam tindakan mereka. Dan yang kedua, saya mendorong kepada ibu bapak penjaga supaya mendoakan kejayaan dan keberhasilan anak-anak setiap hari. Amin. Itu saja dorongan saya. Wah, luar biasa dorongan pada Reverend Nixman kita. Semoga itu diaplikasikan kepada diri setiap muda-mudi yang mendengar segmen Life with Jesus pada kali ini, itu gagah atau gagal, ya. Jadi kita sudah sampai di penghujung episode kali ini, yaitu tema yang sudah diutarakan, sudah dikupas, dan sudah diberikan saranan, sudah diberikan langkah-langkah oleh Reverend Nixman sendiri untuk menjadi pedoman kepada muda-mudi di luar sana. Jadi sebelum kita berpisah, bolehkah Reverend ya mendoakan pelayanan muda-mudi di seluruh paroki Holy Cross supaya mereka tetap kuat, mereka tidak akan pernah mengalami kegagalan, tetapi tetap kuat dan gagah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus di musim pandemik ini. Silakan Reverend untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami bersyukur untuk kesempatan bersama mengungsikan firman Tuhan kepada anak-anak muda dalam paroki Holy Cross. Kami berdoa pada musim yang sukar ini, pada masa pandemik ini. Kami mohon Tuhan yang campur tangan menjaga dan memelihara setiap pemuda-pemudi, anak-anak muda di mana saja mereka berada pada saat ini. Kami berdoa supaya setiap anak-anak muda menjaga hati dan pikiran mereka melalui pembelajaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa supaya setiap anak-anak muda mereka
bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan dengan hikmat, bukan dengan kekuatan sendiri. Ketika mereka berhadapan dengan kesulitan masalah dalam kehidupan mereka, mereka bukan melihat kepada masalah, tapi mereka mencari Tuhan untuk penyelesaian apa yang mereka hadapi. Dan kami berdoa supaya setiap anak-anak muda belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam apapun keadaan, mereka mengucap syukur, memuliakan Tuhan dalam setiap segi kehidupan mereka. Di tempat kerja, di sekolah, dalam keluarga, ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, tidak bersungut-sungut, tidak mempersalahkan orang lain atau keadaan, tapi percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, supaya setiap anak-anak muda, setiap pemuda-pemudi, mereka belajar hidup dalam kemurahan melalui kasih, kebaikan, dan berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan anak-anak muda. Mereka tidak simpan untuk diri sendiri, tapi mereka belajar untuk memberkati orang lain, hidup dalam kemurahan, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi gereja, bagi bangsa-bangsa, bahkan dalam negara kami. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Reverend Nixman buat masa yang diluangkan bersama dengan segmen Life with Jesus pada kali ini. Dan diharapkan muda-mudi yang mendengar di luar sana merasa diberkati dan teruslah kuat di dalam Tuhan, tetap gagah dan jangan sekali-kali mengalami kegagalan di dalam kerohanian. Ikuti langkah-langkah yang disarankan oleh Reverend Nixman untuk menjaga kerohanian agar tetap mantap di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi selamat bertemu di segmen akan datang. Tuhan memberkati.